Ya, secara garis besar ada empat poin yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan tata kelola data induk ijazah. Kemudian di tahun ini juga ada penyelesaian untuk ijazah di tahun sebelumnya untuk beberapa kasus yang memang masih menggantung sifatnya. Kemudian ada pengelolaan yang tahun ini dan bagaimana sistem untuk pengelolaan ijazah di 2026. Yang pertama, untuk dasar hukumnya tadi sudah dijelaskan lebih detail dari Mas Haris ya untuk regulasinya. Prinsipnya sama, kita mengacu ke Permen Nomor 58 Tahun 2024. Nah, kemudian tentunya dalam pelaksanaan permen ini, pengelolaan ijazah bukan hanya berfokus di pusat saja atau di dinas pendidikan atau hanya di satuan pendidikan, tapi memang membutuhkan kolaborasi dan juga komitmen bersama antara satuan pendidikan, dinas, dan juga kami di pusat. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara kita di tiga sektor ini, harapannya pengelolaan ijazah di tahun ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, untuk tata kelola input datanya tidak ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menggunakan tiga sumber data utama, yaitu ada Dapodik, EMIS, dan juga BAN. Nah, untuk Dapodik adalah pengolahan data yang ada di Kemendikbudristek dan juga beberapa kementerian lain yang memang memanfaatkan Dapodik ya sebagai pengolahan datanya. Kemudian untuk EMIS adalah data-data yang bersumber dari satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Nah, kemudian data akreditasi satuan pendidikan itu diintegrasikan dari BAN. Kemudian ketiga sumber data ini dikelola oleh Pusdatin gitu sebagai data induk pendidikan. Nah, dari sumber data induk pendidikan ini akhirnya kami kelola dan mengeluarkan sebuah dashboard untuk inputan data-datanya itu dapat dilihat di dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir. Di mana di dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kesiapan data untuk pengelolaan ijazah di tahun ini. Namun tentunya karena kita untuk manajemen ijazah ini kita mulai dari tahun lalu sehingga masih bisa gitu dilihat data-data di tahun lalu di dashboard ijazah. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pengelolaan ijazah seluruhnya itu dilakukan melalui manajemen ijazah. Nah, kemudian dalam hal pemeriksaan keabsahan itu dilakukan melalui sistem portal ijazah. Nah, kemudian sedikit saya akan sampaikan sebelum langsung masuk ke pengelolaan ijazah di 2026, yaitu terkait dengan penyelesaian data ijazah di 2025. Karena ini juga Bapak Ibu bisa mengakses fungsinya melalui manajemen ijazah juga. Namun memang saat ini belum dibuka aksesnya dan kalau Bapak Ibu sebagian ya terutama yang mengelola SLB di tingkat 12 tentunya sudah mulai gitu, maka ada pop-up informasi yang menginformasikan bahwa untuk penyelesaian ijazah di 2025 itu akan dilakukan mulai tanggal 11. Nah, secara keseluruhan ini alurnya untuk penyelesaian ijazah, di mana nanti seluruh klasifikasi permasalahan inputannya itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Lalu ada berita acara yang perlu diisi dan dilengkapi, di mana di sini nanti satuan pendidikan mengisikan kronologi dan juga permasalahannya itu apa, kenapa siswa tersebut tertinggal gitu, belum bisa diproses di tahun lalu. Nah, kemudian nanti akan ada persetujuan berjenjang mulai dari dinas, direktorat, dapodik dan juga ada persetujuan berarti permasalahan itu butuh approval dari pihak yang berbeda. Jadi ada permasalahan yang perlu penyesuaian data hingga memang perlu sampai dapodik, namun memang ada yang sampai berhenti di direktorat gitu. Permasalahan yang sifatnya tidak perlu ada penyesuaian data, maka cukup berhenti di direktorat, maka nanti aksesnya akan terbuka. Nah, perlu diperhatikan bahwa proses yang saya sampaikan ini adalah bukan desain ijazahnya. Nah, sehingga seluruh alur kan nanti akses Bapak Ibu proses siswa di 2000 akan terbuka. Lalu untuk proses pengelolaannya itu disamakan dengan yang di tahun ini. Jadi nanti sama prosesnya setelah ini SK penetapan kelulusan SPTJM baru nanti disetujui gitu. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan yang memang kami cover untuk bisa disesuaikan datanya. Yang pertama itu adalah belum masuk di Dapodik, namun perlu diperhatikan ini bukan berarti siswanya belum pernah sama sekali terdata di Dapodik ya. Tiba-tiba tidak pernah ada dimanapun riwayatnya tidak ada, lalu tiba-tiba muncul datanya di kelas 12 gitu. Nah, ini tentunya nanti dari pihak Dapodik tidak akan mau gitu melakukan penyesuaian data apabila memang jejak siswa tersebut tidak pernah terlihat atau terekam dari sisi pendataan dimanapun. Nah, kemudian ada salah tingkat dapodik, salah tarik data peserta didik. Ini juga masih terjadi di mana operator sekolah itu salah tarik data ya. Kalau salah tingkat itu biasanya di satu satuan pendidikan yang sama,
bisa jadi ada kemiripan nama atau mungkin kakak beradik itu juga banyak ditemukan kendala seperti itu. Nah, kemudian untuk poin 4 dan 5 itu belum masuk DNS dan juga sudah valid namun belum proses ijazah. Ini adalah 2 poin yang tidak memerlukan penyesuaian data dari Dapodik. Sehingga ketika sudah disetujui oleh dinas, nanti direktorat akan melakukan pemeriksaan apakah ini bisa diproses atau tidak. Kemudian nanti ketika sudah disetujui otomatis akan terbuka. Nanti setelah terbuka baru satuan pendidikan akan melakukan proses pengelolaan ijazah seperti biasa. Nah, kemudian untuk yang kelompok ini spesifik khususnya untuk jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, nanti Bapak Ibu di tanggal 11 ya, ketika aksesnya dibuka, ada satu menu tambahan yang muncul di manajemen ijazah, yaitu berupa penyelesaian ijazah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian formnya gitu, akan diminta untuk input permasalahannya apa. Apakah ini individu atau kelompok gitu. Kemudian nanti diminta untuk mengisikan, setelah mengisi form yang ini, yang di awal ini, akan diminta untuk mengisikan detailnya, mulai dari apa saja yang diperlukan, dokumennya gitu ya, data siswanya, kemudian diminta untuk upload kakak atau rapor, itu nanti disesuaikan dengan apa informasi yang disampaikan melalui sistem. Karena sekali lagi, ketika ada perbedaan permasalahan, maka yang diminta dokumennya juga berbeda. Nah, kemudian kita berlanjut ke pengelolaan di 2026, nanti mungkin untuk yang 25 seperti itu, ketika data aksesnya sudah dibuka, maka akan sama prosesnya dengan yang ini, gitu. Jadi, tadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih baru gitu, pada saat pengelolaan ijazah, nanti bisa disimak gitu ya, untuk pengelolaan ijazah di tahun ini. Nah, secara keseluruhan sebetulnya keadaan yang signifikan dari sisi tahapan ya, karena memang di tahun lalu tahapannya juga sama seperti ini, sekali lagi bisa lihat datanya di dashboard ijazah. Ketika sudah login di ijazah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian kalau misalnya masih ada data yang tercatat di baik itu pertama atau yang opsional, bisa menjadi perhatian Bapak Ibu ketika mau, kalau utama maka itu harus diselesaikan sebelum kan pengelolaan ini. Tapi kalau misalnya yang di opsional itu memang menjadi informasi ya, sifatnya hanya informatif kepada Bapak Ibu bahwa memang masih ada eh, kendala data pada siswa tersebut. Namun itu tidak mencegah Bapak Ibu dalam proses pengelolaan datanya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang DNS itu nanti Bapak Ibu tetapkan kelulusannya. Namun perbedaannya dengan yang tahun lalu adalah di tahun lalu seluruh siswa baru bisa ditetapkan ketika menunggu gitu ya, menunggu seluruh data valid. Jadi satu tahun gitu, satu angkatan misalnya jumlahnya ada 100, maka harus ditunggu 100 yang valid dulu baru bisa diproses secara bersama-sama. Nah, namun di tahun ini Bapak Ibu ketika membuat SPT perlu menunggu seluruh data siswanya itu valid, itu sudah bisa diproses secara parsial gitu ya. Jadi bisa diproses dulu untuk siswa-siswa yang sudah valid, untuk siswa yang residu itu bisa tangan. Tapi catatannya tolong diperhatikan bahwa kelulusan di satuan pendidikan yang dikeluarkan ditandatangani oleh seluruh data peserta didik harus tercatat. Baik siswanya residu atau tidak. Jadi tolong diperhatikan data siswa itu harus ada Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti untuk yang misalnya siswanya ada 50, mau diproses 40 dulu, kemudian nanti 2, 5 itu boleh. Jadi PT, SPTJM ini tidak ada batasan mau dibuat berapa. Yang batasi adalah itu hanya boleh dikeluarkan ada 2 atau lebih SK penetapan kelulusan pada satu tahun ajaran yang sama. Kemudian nanti SPTJM yang diajukan oleh kepala sekolah setelah ditandatangani di atas materai akan di approve oleh dinas gitu untuk dikeluarkan. Itu akan menjadi dasar bagi Pusdatin dalam penerbitan nomor ijazah nasional. Nah, secara keseluruhan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah lihat ini juga. Di hari Senin kami publish informasinya melalui akun sosial media. Semoga ini juga sampai ke Bapak Ibu bahwa ada beberapa perubahan memang secara reguler juga tahapan secara besaran itu tidak ada perbedaan, tapi ada beberapa secara detail yang cukup berubah di 2025 dan 2026. Nah, untuk SK penetapan kelulusan tadi saya sampaikan bahwa kalau tahun lalu itu seluruhnya itu dilakukan melalui sistem, tapi tahun ini SK penetapan kelulusan dilakukan oleh sekolah masing-masing. Baik itu ya, kemudian data-data input sekolah, jadi tidak disediakan dari sistem. Nah, kemudian kalau di tahun lalu kami juga menyediakan fitur pembatalan ijazah setelah terbit, kemudian ini karena
kami juga tidak menyediakan fasilitas itu. Sehingga ya Bapak Ibu memasukkan nomor kelulusan, tolong diperhatikan dengan lebih teliti gitu jika memasukkan nomor SK penetapan. Karena kan nomor SK tercatat di ijazah siswa Bapak Ibu, jadi jangan sampai justru nanti ada di si pada yang tertulis pada ijazah siswa. Kemudian untuk relasi legal ini informasinya bagi di Dinas Pendidikan ya, bahwa tahun lalu dilakukan ijazah, di tahun ini seluruh dilakukan melalui manajemen ijazah, tidak ada lagi dilakukan melalui. Jadi untuk dashboard dan portal itu praktis memang tidak si login yang terjadi di platform tersebut. Nah kemudian JM di 2025 seluruhnya dilakukan satu kali bersamaan ya, tahun ini bisa dilakukan berkali-kali. Harapan yang memang sudah valid itu tidak perlu menunggu lain gitu yang masih residu. Jadi terlebih dahulu untuk siswa yang sudah valid datanya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, tolong penetapan kelulusan itu seluruh siswanya, baik yang sudah valid maupun residu, itu masuk ke dalam lampiran SK penetapan kelulusan. Karena Bapak Ibu tidak boleh membuat SK penetapan kelulusan lebih dari satu di satu tahun ajaran yang sama. Nah, terakhir untuk metode foto di tahun lalu dia kan untuk unggah foto, di tahun ini akan tersedia fitur foto. Kemudian nanti Bapak Ibu ada pengesahannya nih mau pakai TTE atau tidak. Kalau Bapak Ibu menetapkan menggunakan TTE, maka bisa di gitu ya draft ijazahnya sebelum unggah fotonya. Tapi Bapak Ibu menggunakan, nah itu nanti opsional basah tapi silakan. Oh, kalau misalnya itu juga dipersilakan. Namun ini Bapak Ibu lihat fiturnya untuk upload foto baru satu-satu itu di hari ini. Insya Allah Bapak Ibu nanti upload akan kami unggah ya, sistemnya diperbarui. Itu ada penambahan untuk upload foto secara kolektif sehingga untuk siswa yang jumlahnya banyak gitu tidak satu persatu. Nah catatannya tolong diperhatikan bahwa nama file pada foto peserta didik itu harus sama dengan NISN ya gitu. Jadi Bapak Ibu foto secara kolektif. Nah kemudian untuk relasi legal ini diterbitkan bagi ijazahnya itu diterbitkan oleh satuan pendidikan yang hanya berstatus terakreditasi. Sehingga jika ada satuan pendidikan yang tidak terakreditasi, maka harus diindukan ke sekolah lain. Nah, untuk status yang belum terakreditasi, mungkin ini juga Bapak Ibu ada yang mengalami gitu ya. Ketika statusnya belum terakreditasi, maka nanti dari Ban PDM itu mengeluarkan akreditasi C sementara yang berlaku sampai Desember 2026. Nah, nanti untuk sekolah-sekolah yang belum terakreditasi, maka bisa memproses ijazahnya sendiri sampai. Namun memang sebagai di 1-2 hari terakhir ini sedang diproses juga aliran data dari Ban ke Pusdatin untuk update terkait dengan C sementaranya. Jadi mungkin ada beberapa satuan pendidikan yang masih, oh kok ini katanya belum terakreditasi, nanti dapat akreditasi sementara, misalnya belum bisa. Mohon menunggu dulu Bapak Ibu, karena memang masih proses updating data khususnya bagi data yang baru nih, yang betul-betul data yang baru diupdate oleh bannya itu sendiri. Nah, kemudian untuk input relasi legalitas, ini bisa diakses oleh Dinas Pendidikan melalui manajemen ijazah. Akan ada satu menu baru di sini. Kalau sebelumnya diakses menggunakan dashboard ya, tapi tahun ini semuanya dilakukan melalui manajemen ijazah untuk relasi legalitasnya. Nah, kemudian secara peran dan kewenangan ini juga tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana satuan pendidikan itu memastikan data peserta didik valid, kemudian dibuatkan SK penetapan diunggah gitu, mohon maaf tidak diunggah, tapi diinputkan nomor dan tanggal SK-nya, lalu dibuat SPKJM-nya, diunggah, dan tinggal menunggu persetujuan dari dinas. Jadi tolong diperhatikan supaya tidak berulang kali gitu ya, bolak-balik Bapak Ibu ditolak, kemudian diperbaiki lagi. Jadi tolong diperhatikan ketika mengajukan SPKJM seluruh data sudah benar. Nah, lalu dinas nanti akan memastikan melakukan verifikasi dan Direktorat dan Pusdatin akan melakukan monitoring gitu ya, dan evaluasi terkait dengan pengelolaan ijazah. Nah, untuk data-data yang digunakan dalam proses validasi itu ada 5 secara utamanya, di mana kami melakukan pemeriksaan data untuk NISN yang tunggal gitu. Jangan sampai ada data siswa yang khususnya di tingkat SD belum memiliki NISN, itu tolong dipastikan data kependudukannya valid. Maka secara otomatis ketika data kependudukannya valid sudah padan dengan Dukcapil, secara otomatis NISN akan terbit. Nah, kemudian untuk yang kedua terkait dengan data kependudukan, kalau di tahun lalu kami hanya memeriksa menggunakan identitas yang padan dengan Dukcapil, tapi melakukan pemeriksaan
NIK-nya itu sudah tunggal, tidak satu NIK tidak dimiliki oleh dua siswa atau satu siswa tidak memiliki dua NIK. Gitu. Jadi kami memeriksa kedua hal tersebut. Eh, Siswa memang merepresentasikan memiliki satu NIK saja. Kemudian Bapak Ibu jangan bahwa siswa di sekolah Bapak Ibu itu hanya aktif di satu rombongan belajar gitu. Jadi tadi dua, kalau yang satu tidak aktif, diajukan dinas pendidikan. Tapi kalau keduanya itu aktif, maka nanti bisa diajukan pengeluaran siswa melalui LPD. Kemudian yang terakhir di mana kami melakukan pemeriksaan, eh, ada jumlahnya cukup banyak data yang terindikasi tahun ini siswanya akan lulus akan mendapatkan ijazah. Namun ternyata ketika dicek di tahun lalu mereka tuh sudah mendapatkan nomor ijazah nasional. Nah, secara rekam didik tentunya tidak mungkin dalam satu tahun ada siswa yang berganti jenjang dan sama-sama di tingkat akhir gitu. Tahun lalu tahun ini di calon penerima 12 gitu. Bahkan ada yang tahun ini tingkat 9, tahun kemarin ternyata tingkatnya 12 gitu. Jadi turun tingkat. Nah, itu kan tidak mungkin ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu untuk validasi wajib yang perlu dipenuhi. Nah, di luar itu tambahan ini yang saya sebut dengan validasi opsional tadi, mungkin Bapak Ibu lihat di manajemen ijazah ya untuk yang opsional, ada e-rapor, ini keterisiannya di semester ganjil, kemudian ada semester dan juga ijazah jenjang sebelumnya, ini kecuali SD. Jadi kalau SMP dilihat jenjang ijazah di SD, dan kalau SMA itu di SD dan SMP-nya. Nah, kemudian ada satu yang baru juga yaitu konfirmasi data oleh peserta didik. Ini sekali lagi memang opsional, tapi kami menyarankan Bapak Ibu itu bisa memfasilitasi ini sehingga orang tua atau siswa yang bisa eh, melihat sendiri ya, melakukan pemeriksaan dari orang tua atau walinya tuh tahu gitu. Yang saat ini tersimpan data anak saya di pendidikan itu seperti apa. Nah, jadi nanti orang tua itu merasa terlibat gitu, merasa dilibatkan dalam proses pemeriksaan data. Ketika suatu saat misalnya ada diinginkan gitu dari orang tua, kenapa data anak saya seperti ini gitu misalnya. Tapi kan Bapak Ibu nanti dari sekolah bisa lihat, oh pada saat itu kami sudah konfirmasi dan dari orang tua atau wali sudah konfirmasi nih di tanggal sekian bahwa data siswa tersebut sudah valid dan sudah diproses sesuai dengan konfirmasi yang dilakukan saat itu. Gitu. Jadi itu adalah harapan kami bisa membantu beban Bapak Ibu di satu pendidikan gitu mengurangi pekerjaan dalam pemeriksaan data satu persatu gitu ya. Nah, kemudian di luar dari didik ada dua lagi yang kami lakukan pemeriksaan yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Untuk Kepala Satuan Pendidikan, tolong dipastikan adanya keterisian jabatannya, jabatan kepala sekolah atau PLT. Jadi baik PLT. Kemudian untuk nama kepala desa jangan kesalahan penulisan nama. Dan ini di tiga hal plus ijazah di tingkat 13 ya, masih menjadi yang cukup terjadi. Kepala operator sekolah itu luar kepala. Nah, itu sekali lagi Bapak Ibu pada saat kalian tolong dipastikan data-data yang aturan itu sudah. Kemudian ada satu ini kami memeriksa dan akreditasi. Dan secara tadi di awal ada tiga subsistem ya. Ini mulai dari dashboard, manajemen, dan total. Di dashboard lewat ijazah, assessment Go ID, garis miring dashboard. Kemudian untuk sama, cuman beda di garis miring. Ini sebetulnya webinar pertama sampaikan bahwa untuk port perubahan sebelumnya kami menggunakan data Kemendikbud, maka ini gitu ada satu yaitu menggunakan pendidikan.go.id. Alasannya karena memang kami jaga bahwa port akses sampai kapanpun sehingga perubahan nomenklatur dari sisi kementerian. Kemudian di luar itu alasan utama memang portal ini untuk bukan hanya dari tapi memang dari seluruh kementerian yang dari di Pusdatin sebagai pendidikan sehingga tidak hanya mengelola untuk ya. Maka kami domain pendidikan Go ID. Tapi Ibu ijazah data ID dengan akses yang lama itu bisa diakses, namun otomatis akan dialihkan ke ijazah pendidikan Go ID. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan bingung gitu ya, Bang, sudah dialihkan baru. Ini khusus untuk port. Untuk dashboard ijazah ini mungkin Bapak familiar juga ya, sudah sering data-data seperti apa, dan ada bahan memang dari sisi tampil
berubah gitu ya dari yang tahun sebelumnya. Mmm, si menunya juga kan agar lebih nih ketika baca datanya. Kemudian untuk manajemen ijazah, secara nah untuk satuan pendidikan bahkan fitur-fitur kalau perbaikan dan penambahan di tahun lalu ya Bapak Ibu, itu juga tahun 2025 dilakukan. Nah kemudian di 2025 tadi saya awal paparan, Bapak Ibu di bagian ada status konfirmasi didik, ini adalah orang tua peserta didik total ijazah. Nanti Bapak Ibu di satu sekolah, baik kepala sekolah maupun tutor itu bisa lihat nih mana saja konfirmasi yang belum gitu. Nah, kemudian ada multiple SPTJM. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa SPTJM tidak hanya satu kali, bahkan berkali-kali. Dengan syarat SPTJM tersebut akan mengacu kepada satu nomor SK penetapan kelulusan yang sama. Gitu. Nah, kemudian ada unggah foto peserta didik. Ini sifatnya wajib bagi yang penetapan elektronik. Dan yang terakhir adalah unduh hasil penomoran ijazah. Ini NISN dan NIN untuk mempermudah operator sekolah dalam melakukan proses pembuatan transaksi. Nah, untuk portal ijazah ada dua fitur, yaitu untuk konfirmasi data dan juga verifikasi nomor ijazah nasional. Bapak Ibu bisa lihat nanti di akses di ijazah pendidikan Go.id. Bapak Ibu dengan kebutuhannya gitu ya. Untuk pengecekan keabsahan ijazah bisa menggunakan verifikasi nomor ijazah nasional. Lalu untuk konfirmasi data Bapak Ibu bisa menggunakan bagian yang konfirmasi data. Gitu. Ini beberapa tampilan untuk konfirmasi data ketika sudah masuk dan melakukan pencarian. Lalu ini konfirmasinya seperti ini. Jika data sesuai seperti apa, jika tidak sesuai seperti apa. Lalu untuk yang verifikasi ijazah ini tidak ada perbedaan dengan tahun lalu, masih sama, masukkan nomor ijazah nasional dan juga nama pemilik ijazahnya gitu. Nanti bisa dilihat bahwa datanya ini ditemukan atau tidak gitu nomor ijazah nasionalnya. Tampilan seperti ini Bapak Ibu ketika melakukan pemeriksaan keabsahan ijazah. Jadi nanti bisa dilihat ya detail datanya seperti apa. Dan yang terakhir, mungkin ini fokus untuk Bapak Ibu yang masih baru gitu ya dalam pengelolaan ijazah apabila belum memiliki akun untuk akses manajemen ijazah, tolong bisa segera diproses melalui SDM Data Kemendikbud.go.id, diinputkan untuk registrasinya. Jadi nanti Bapak Ibu memasukkan NIK dan juga nama identitas lengkapnya. Karena sekali lagi pengelola data juga diperlukan tanggung jawabnya ya pada saat mengelola data individu gitu. Ini kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Sehingga ketika Bapak Ibu registrasi nanti akan diminta dan kami padankan juga data NIK-nya. Nah, kemudian bagi yang saat ini sudah memiliki tapi ternyata belum bisa masukkan ke SDM, mohon maaf, di sini penambahan. Nah, untuk seluruhnya, tolong ini nanti bisa dilampirkan surat penugasan sebagai pengelola ijazah dari Kepala Satuan Pendidikan. Mohon maaf, ini Kepala Satuan Pendidikan maksudnya. Kepala Dinas itu adalah untuk yang mengelola ijazah di Dinas Pendidikan.